Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1481. Sebuah tim beranggotakan 3 orang berjalan melewati semak-semak dan tidak melihat Lian bersembunyi di dalam. Setelah Lian dan 3 lainnya berjalan, dia diam-diam berdiri dan mengikuti di belakang. Dia mengulurkan tangannya dari belakang leher musuh terakhir, menutup mulutnya dengan satu tangan, dan menekan bagian belakang kepalanya dengan tangan lainnya dan memutarnya. Keras. Musuh hanya mengeluarkan geraman lemah sebelum mati. Lian memegangi tubuh itu agar tidak jatuh, dan menatap kedua orang di depannya. Setelah memastikan bahwa musuh tidak menemukannya, dia perlahan-lahan meletakkan tubuh itu di tanah, terlebih dahulu mengambil senjata lawan, dan lalu mulai mencari mayatnya. Hasil panennya pun tidak terlalu sedikit. Selain senjata dan perlengkapan, saya juga menemukan sebotol air, biskuit terkompresi, dan sekotak daging bekal. Hilangnya yang sebenarnya bukanlah bersembunyi, tapi menyatu. Ang Li mempunyai ide yang sangat berani, yaitu menyelinap ke dalam tim yang beranggotakan 3 orang tadi dan mengikuti jejak musuh agar musuh tidak dapat menemukannya. Pakaian tersebut adalah pakaian musuh, sulit terlihat dengan memegang senjata dan perlengkapan musuh serta memakai helm. Setelah menyembunyikan tubuhnya di semak-semak, Ang Li mempercepat langkahnya untuk mengejar 2 orang lainnya, bergerak selaras dengan musuh. Benar saja, trik ini sangat efektif. Bahkan ketika Lu bertemu dengan tim tempur lainnya, tidak ada yang memperhatikan Lian. Bahkan ketika Lian duduk di samping 2 orang lainnya selama istirahat, mereka fokus pada lingkungan sekitar dan tidak melihat lebih dekat untuk melihat apakah pendamping itu. Di sekitar mereka masih sama. Langit dengan cepat menjadi gelap, dan Lian memutuskan untuk mengambil langkah kedua dari rencana tindakannya, pergi. Ada banyak cara untuk keluar. Ang Li memutuskan untuk mencari kendaraan yang cocok terlebih dahulu agar musuh tidak bisa mengejarnya. Bodoh. Anda sebenarnya membiarkan musuh menyelinap ke kamp Anda dan membunuh Martin di depan Anda. Hingga saat ini, targetnya belum ditemukan. Petik 2. Takai telah tiba di kaki gunung sebelum gelap dan berdiri di pos komando sementara, terus-menerus mengutuk sang komandan. Tuan, orang itu licik sekali. Dia seperti hantu dan tidak dapat ditemukan. Saya bahkan meragukannya. Komandan itu berhenti dengan ragu-ragu. Apa yang kamu curigai? Tanya Yingjing. Komandan mengumpulkan keberanian dan berkata, saya ingin tahu apakah orang itu sudah lama pergi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita tidak menemukannya? Retakan. Takawi mau tidak mau menamparkan sang komandan, dan berteriak, saya benar-benar ragu bagaimana Anda bisa sampai di tempat Anda sekarang. Pergi, menurutmu apakah orang itu akan terbang jika dia punya sayap? Tidak, aku yakin dia masih di sini. Tetapi mengapa kita tidak dapat menemukannya? Kata komandan itu dengan polos sambil menutupi wajahnya. Itu karena kamu tidak kompeten. Yingjing mengutuk dan mengikuti khotbahnya. Kamu benar tentang satu hal, dia adalah orang yang sangat kuat, setidaknya orang yang tidak bisa dibandingkan dengan kamu yang bodoh. Jika aku jadi dia, aku pasti akan menemukan cara untuk bersembunyi terlebih dahulu. Bagaimana aku bisa menghilang dari bawah hidungmu? Yah, mungkin itu ide yang bagus untuk berbaur di antara kalian. Dia pernah melakukannya, dan dia mungkin melakukannya lagi. Tuan, maksud Anda orang itu berpura-pura menjadi salah satu dari kita dan selalu bersama kita? Komandan bertanya dengan heran, bagaimana bisa ada orang yang begitu berani di dunia ini? Apalagi yang kamu pikirkan? Takawi memutar matanya dan melanjutkan. Hari sudah gelap dan akan sangat sulit menemukannya lagi. Dia mungkin memulai langkah kedua dalam rencana tindakannya, pergi. Dia akan membutuhkan kendaraan jika ingin pergi, dan tidak ada yang lebih mudah daripada mengambil kendaraan dari kalian, idiot. Petik 2. Tuan, maksud Anda dia akan kembali? Komandan itu bahkan lebih terkejut lagi. Takai bahkan tidak mau mengatakan apapun kali ini. Komandan itu terbatuk-batuk dengan canggung dan bertanya, Tuan, apa yang Anda ingin kami lakukan selanjutnya? Takawi berpikir sejenak dan berkata, karena dia ingin transportasi, ayo beri dia satu. Komandan itu mengerutkan kening, tidak begitu mengerti. Takawi memerintahkan, parkir helikopter saya di tempat yang paling mencolok, biarkan orang-orang Anda terus mencari di pegunungan, dan jangan biarkan dia menyadari bahwa kami telah menemukannya. Selain itu, serahkan orang ke sini, saya ingin menangkapnya di sini dengan tangan saya sendiri. Ya, komandan menjawab. Lian tidak menyangka akan bertemu lawannya, dan Yingjing akan menebak rencana tindakannya. Ketika malam tiba, Lian memisahkan diri dari kelompok 3 orang yang dia ikuti di siang hari dan berjalan menuruni gunung sendirian. Lian sangat berhati-hati di sepanjang jalan, berusaha menghindari kelompok pencari lainnya, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan tujuannya berjalan kembali sendirian, dan pasti akan terjadi pertempuran. Pertengkaran yang tidak perlu hanya akan mengekspos diri Anda sendiri dan menghancurkan rencana tindakan Anda sendiri. Oleh karena itu, Ang Li sebisa mungkin menghindari pertarungan dengan musuh. Operasi tersebut sepertinya berhasil. Perhatian musuh terfokus pada gunung tersebut. Semakin dekat mereka ke kaki gunung, semakin kosong pasukan mereka. Setelah mendekati markas sementara musuh, Lian berhenti sementara untuk mengamati.
Beberapa kebakaran terjadi di tempat terbuka, menerangi markas sementara. Hanya ada beberapa penjaga yang bertugas di seluruh markas, dan kekuatan pasukan bisa dikatakan sangat kosong. Mobilnya diparkir di belakang markas, namun helikopter yang diparkir di ruang terbuka semakin menarik perhatian Lian. Jika ada pesawat, akan lebih mudah lolos dari pelacakan musuh. Namun, Ang Li tidak terburu-buru bertindak. Pos komando musuh terlalu kosong dari pasukan, helikopter diparkir di posisi yang terlalu mencolok, dan segala sesuatu yang tampak normal tampak sangat tidak masuk akal. Apakah ini jebakan? Lian adalah orang yang sabar. Dia memutuskan untuk mengamati dan terus mengintai di sana. Tanpa disadari, beberapa jam kemudian, para penjaga di posko berubah menjadi dua kelompok, dan semuanya tampak sangat normal. Semakin normal, semakin gelisah Lian. Keraguan terbesar adalah mengapa bala bantuan musuh belum juga datang setelah sekian lama. Helikopter itu jelas-jelas membawa tembakan besar. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, tempat ini lebih seperti jebakan, dan helikopter naga adalah umpan. Orang awam biasanya memilih untuk menghindarinya setelah mengetahui bahwa itu adalah jebakan, namun pilihan Ang Li terbilang istimewa. Kembali ke gunung jelas bukan pilihan bijak, hanya sekedar menunda waktu dan tidak bisa lepas dari kejaran musuh. Apakah kamu tidak menyiapkan umpan untukku? Baiklah, aku akan mengambil umpan ini saja. Tentu saja Ang Li tidak akan langsung berjalan menuju helikopter. Biarpun dia menyamar, dia terlihat tidak berbeda dengan musuh. Sangat tidak masuk akal untuk berjalan melewati seperti ini dan akan menarik perhatian penjaga. Oleh karena itu, kamu perlu melakukan hal lain untuk mengalihkan perhatian musuh sebelum mengambil helikopter. Bab 1482. Malam memberikan perlindungan yang baik bagi Lian, dan dia memutuskan untuk pergi ke belakang markas musuh, tempat mobil musuh diparkir, yang relatif lebih tersembunyi. Menurut rencana Ang Li, dia akan meledakkan mobil-mobil itu, membuat kekacauan, dan kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk merampas helikopter naga. Sesuatu yang tidak terduga terjadi selama eksekusi. Saat Lian mulai beraksi, sebuah batu yang tidak terlalu jauh darinya bergerak. Selain memberikan perlindungan bagi Ang Li, malam juga memberikan perlindungan bagi musuh. Penyamaran pihak lain sangat bagus. Setidaknya pada awalnya, Lian mengira itu adalah batu. Jika pihak lain tidak bergerak, akan sulit menemukannya dalam kegelapan. Seorang yang berpura-pura ketahuan, dan Ang Li terpaksa merevisi rencananya. Karena ada yang berpura-pura, itu berarti akan ada yang kedua dan ketiga. Orang-orang licik ini bersembunyi di tempat yang tidak bisa mereka lihat. Jika saya tidak ingin membuat kekacauan sekarang, tetapi menyelinap masuk dan mulai. Jika Anda naik pesawat, helikopter itu diparkir di tempat terbuka tanpa perlindungan di sekitarnya. Selama dia lewat, dia akan terkena tembakan musuh dan mati dengan cara yang tidak diketahui. Orang-orang licik ini benar-benar menjebakku. Ang Li berhenti dan mulai mempertimbangkan kembali. Angin sepoi-sepoi bertiup dari sisi Lian ke arah persembunyian musuh. Cuaca kering dan tanah penuh dengan rumput liar dan ranting-ranting mati. Sangat mudah menyebabkan kebakaran di lingkungan seperti itu. Membakar adalah hal yang dibutuhkan Ang Li, tapi sayangnya dia tidak punya korek api. Ini sulit bagi Ang Li. Dia mengintai di tempat dengan vegetasi paling banyak dan membersihkan gulma di sekitarnya. Di belakang Anda terdapat lereng yang menurun, sehingga lebih mudah untuk bersembunyi. Keluarkan beberapa peluru dan keluarkan hulu ledaknya. Bubuk mesiu di dalamnya adalah akselerasi terbaik. Lian menaburkan bubuk mesiu di atas rumput yang layu, meletakkan batu di bawahnya, lalu menebas batu itu dengan pedangnya. Retakan. Percikan api muncul saat bilahnya menghantam batu. Suara, zik. Bubuk mesiu yang ditaburkan di atasnya menyala ketika terkena percikan api, dan api langsung melonjak, menyebar ke arah persembunyian musuh dengan bantuan Wei Feng. Lian meluncur menuruni lereng lalu bergerak ke balik tumpukan batu yang jaraknya lebih dari 20 meter. Jika nanti terjadi perkelahian, tumpukan batu tersebut bisa dijadikan bunker sementara. Apinya semakin membesar, dan segera mencapai posisi persembunyian musuh, membuatnya tidak bisa bersembunyi lagi dan harus bangkit untuk menghindarinya. Kenapa bisa terbakar? MD, sembunyikan dan jangan bergerak. Orang itu bisa muncul kapan saja. Tidak, orang itu sudah muncul, dan dialah yang menyalakan api. Abaikan apinya, cari aku dan temukan orang itu. Serangkaian teriakan datang. Lian pertama-tama merasa bahwa suara itu terdengar familiar, dan kemudian dia melihat targetnya di bawah cahaya api. Elang dengan baik. Orang asing dengan kulit dan rambut berbeda tampak sedikit mempesona di antara penduduk pulau, dan dia segera ditemukan oleh Lian. Ternyata pesawat itu milikmu. Lian diam-diam memarahi Takai karena bodoh. Sekarang kamu tahu aku di sini, jangan tunjukkan wajahmu. Menunjukkan wajahmu berarti kematian. Yang dipegang Ang Li adalah senapan biasa, namun bagi seorang penembak jitu yang baik, senapan biasa akan berubah menjadi senapan penembak jitu terbaik. Retakan. Suara tembakan terdengar dalam kegelapan, memecah hiruk-pikuk suara di seberang sana. Seperti yang dikatakan Ang Li, kesalahan terbesar Takaoi adalah tidak menunjukkan wajahnya. Dia pikir dia aman dengan tentara di sekelilingnya, namun kenyataannya justru sebaliknya. Setelah menjadi incaran Ang Li, dia ditakdirkan untuk mati. Peluru itu meledakkan kepala Takaoi. Tuan.
Komandan negara kepulauan itu berada tepat di sebelah Takai, dan ketika dia melihat Takai terkena peluru, dia secara naluriah menerekamnya. Pria malang ini tentu saja menjadi target kedua Ang Li. Retakan. Ada suara tembakan lagi. Tidak ada keraguan bahwa sang komandan mengikuti Takaoi. Papa. Dua tembakan berturut-turut mengungkap lokasi Lian, dan peluru menderu masuk. Sebagian besar peluru menghantam batu, dan beberapa peluru melayang di atas kepala Lian. Lian hanya melepaskan dua tembakan dan tidak mau melawan. Kebakaran dan baku tembak membuat posko sementara menjadi kacau balau. Kematian Takaoi dan komandan pulau juga membayangi para prajurit. Hal yang fatal adalah mereka kehilangan komando dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa orang mulai mengejar Lian, sementara lebih banyak orang yang bertahan. Menurut pemikiran orang normal, Lian pasti akan melarikan diri kembali ke pegunungan dan hutan, sehingga mereka yang mengejarnya langsung bergegas ke pegunungan dan hutan. Nyatanya, Lian tidak kembali, dia bersembunyi di balik semak-semak gelap tidak jauh setelah kehabisan. Setelah semua musuh berlari melewatinya, Lian menjulurkan kepalanya untuk mengamati, lalu berpura-pura panik dan berlari menuju pos komando musuh sambil berteriak keras sambil berlari. Kami menemukan orang itu dan membutuhkan bala bantuan. Ayo semuanya, cepat ikut aku. Li mengenakan seragam militer musuh dan memegang senjata musuh. Sulit membedakan yang benar dari yang salah dalam kegelapan. Selain itu, tidak ada yang mengira Lian akan begitu berani dan tampil langsung di depan mereka. Beberapa orang baru saja berlari, dan mereka yang tertinggal tentu saja mengira mereka adalah salah satu orang yang baru saja pergi. Yang penting orang-orang ini masih kebingungan dan belum bisa membedakan. Setelah mendengar sapaan Lian, orang-orang ini dengan mudah tertipu dan mulai mengejar hingga ke dalam hutan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Lian tidak bergabung dengan mereka, tetapi mengambil kesempatan itu untuk naik helikopter. Dengeng dengungan. Helikopter dimulai dengan lancar di bawah operasi Lian. Tepat ketika Lian ingin helikopter itu terbang, bayangan hitam muncul di depan, dan sesosok tubuh berdiri di depan helikopter. Plang. Falcon mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu, dan mendengar baling-baling mengeluarkan serangkaian suara letupan lalu berhenti. Bajingan ini sedang membuat masalah saat ini. Lian mengutuk secara diam-diam. Musuh-musuh yang terpikat oleh Ang Li akan segera mengetahui bahwa mereka telah ditipu dan kembali. Tidak banyak waktu tersisa untuk Ang Li, jadi dia harus melompat keluar dari kokpit dan bersiap melawan Falcon. Falcon sepertinya tidak ingin bertarung dengan Ang Li, tetapi berkata, helikopter itu memiliki sistem penentuan posisi, apakah Anda ingin menjadi sasaran serangan rudal mereka? Idiot, apa menurutmu aku tidak tahu? Lian mengumpat secara diam-diam. Dia hanya ingin menerbangkan helikopter keluar dari sini. Dia akan meninggalkan pesawat dan pergi sebelum musuh mengetahuinya dan mencoba melancarkan serangan rudal. Ayo cari moda transportasi lain, utusan ingin bertemu denganmu. Falcon berkhotbah, dan paruh kedua kalimat menjadi fokus penampilannya. Kebetulan Ang Li juga ingin bertemu dengan yang disebut Nabi itu lagi. Helikopter tersebut hancur dan satu-satunya alat transportasi yang ada di lokasi kejadian hanyalah mobil. Lian mengemudikan salah satu mobil, menguras bensin mobil lainnya sebelum berangkat, lalu membakar semua mobil untuk mencegah musuh mengejarnya. Bab 1483. Terakhir kali saya melihat Nabi adalah di dalam kereta yang bergerak, dan kali berikutnya saya melihatnya adalah di sebuah peternakan kecil di negara kepulauan. Nabi mengenakan kain dan topi jerami dan sedang menyirami petak sayur di halaman kecil. Jika tidak, siapa sangka dia akan menjadi seorang utusan. Dia hanyalah seorang wanita tua kecil biasa. Aku telah merusak segalanya. Lian berkata sambil mengeluarkan USB flash drive yang hancur dan melemparkannya ke ladang sayur. Nabi mengambil pecahan USB flash drive dan melemparkannya ke dalam kantong sampah. Dia menegakkan tubuh dan berkata kepada Huang Sang, saya berkata, Anda punya banyak pilihan. Tampaknya Anda membuat pilihan yang tepat kali ini. Benar. Ang Li merasa perbuatannya sangat bodoh. Setelah menghancurkan zaman kegelapan dan membunuh seseorang yang bertanggung jawab atas persaudaraan di negara kepulauan, akankah orang-orang itu melepaskannya? Jawabannya jelas. Ang Li akan diburu dan diganggu. Selanjutnya Anda masih akan menghadapi banyak pilihan, ada yang benar dan ada yang salah. Entah itu pilihan yang benar atau pilihan yang salah, akan ada konsekuensi yang berbeda. Satu-satunya hal yang tidak dapat diubah adalah Anda akan bertemu dengannya. Nabi melanjutkan khotbahnya. Siapa? Lian bertanya sedikit ragu. Iblis, khotbah Nabi. Lian menatap wajah serius sang nabi dan tiba-tiba ingin tertawa, teringat perkataannya saat terakhir kali mereka bertemu. Iblis akan segera datang, dan Andalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lian bertanya. Nabi menyisihkan kantong sampah, melepas jaket air, mencuci tangannya dengan air, dan menjawab. Anda hanya dapat memilih apa yang harus dilakukan. Yang paling bisa saya lakukan adalah memberi Anda petunjuk. Kalau begitu beri aku petunjuk, kata Lian dengan sedikit kesal. Sepertinya dia tidak melakukan sesuatu yang serius ketika dia datang ke dunia ini, dan masalah tidak pernah meninggalkannya. Nabi menyekat tangannya, mengambil tablet dari Falcon, berjalan ke arah Lian dan berkhotbah, ulurkan jarimu, gunakan hatimu untuk merasakan, hatimu akan memberitahumu kemana harus pergi. Lian melirik ke tablet, yang menampilkan peta dunia datar dan bergerak perlahan.
Dengan kata lain, saat Anda meletakkan tangan Anda di atas tablet, tablet tersebut menunjuk ke tempat lain saat jatuh. Bukankah ini terlalu biasa? Rasanya seperti ketika saya masih kecil, saya menemukan peta dan membentangkannya di dinding, lalu memejamkan mata dan melemparkan anak panah kemanapun anak panah itu mengenai tujuannya. Santai, terlalu santai. Tolong percaya padamu, akan ada pengaturan di suatu tempat. Nabi berkata dengan wajah serius. Percaya pada diri sendiri. Lian menghela napas, memejamkan mata, dan meletakkan jarinya di atas tablet. Beberapa hari kemudian, Ang Li muncul di tempat terpencil di Timur Tengah, mengenakan pakaian lokal dan menutupi wajahnya, duduk di atas truk reyot. Aku benar-benar tidak percaya bahwa aku benar-benar telah sampai di tempat yang ditunjuk oleh jariku. Permainan anak-anak. Tidak, kalau dipikir-pikir lagi, rasanya ini adalah permainan yang lengkap. Bahkan meletakkan peta di dinding dan melempar anak panah akan lebih adil. Tablet. Bahkan jika Anda sedang menatap, mudah untuk melakukan sesuatu, dan selain itu, mata Anda tertutup pada saat itu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, kemana Anda ingin pergi sepenuhnya terserah pada kehendak Nabi. Perjalanan Anda akan dimulai di sini. Nubuatan saat perpisahan. Bagi Ang Li, ini lebih terdengar seperti iklan game, dimulai dengan pisau. Nabi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, hanya saja semuanya akan dimulai dari kota ini. Lian mengira Falcon akan ikut bersamanya, tapi ternyata tidak demikian. Seperti orang bodoh, saya berlari ke kota di perbatasan 3 kerajaan sendirian. Kota ini bisa dikatakan kota yang dilanda perang, atau kota tanpa hukum. Karena terletak di persimpangan 3 negara, dan ketiga negara ini mengalami gesekan dari waktu ke waktu, kota ini telah menjadi tempat perang, dan pasukan akan datang ke sini dari waktu ke waktu untuk berperang. Karena itu, kota ini tidak memiliki hukum atau penegak hukum yang nyata. Sulit membayangkan mengapa penduduk lokal masih tinggal di kota ini, sementara banyak pelanggar hukum yang menganggapnya sebagai surga perlindungan dan berduyun-duyun ke sini. Dipengaruhi oleh perang, infrastruktur di sini sangat terbelakang. Apalagi internet, sinyal telepon tidak ada di seluruh kota. Jika Anda ingin melakukan panggilan telepon, Anda harus pergi ke tempat tertentu dan menggunakan telepon rumah untuk melakukan panggilan tersebut, dan tidak selalu dapat tersambung. Dari waktu ke waktu, terjadi kecelakaan yang menyebabkan saluran telepon terputus dipadamkan oleh tembakan artileri. Truk yang ditumpangi Lian adalah satu-satunya alat transportasi keluar masuk kota. Ada lebih dari selusin orang yang berdesakan di dalam truk, masing-masing membawa tas besar dan kotak kecil, semuanya merupakan barang yang baru saja masuk. Dari tempat lain seperti mie instan, minuman dan sejenisnya. Ini dianggap sebagai makanan cepat saji di dunia luar, tetapi ini adalah komoditas panas di kota yang kacau balau. Jika Anda berani keluar dan membawa barangnya kembali, Anda bisa menghasilkan banyak uang. Tentu saja tidak semua orang seberuntung itu. Beberapa orang akan dirampok atau bahkan dibunuh setelah mengambil barangnya kembali. Kematian merupakan hal yang sangat lumrah di kota ini, terkadang saat berjalan di jalan raya akan ditemui 3 atau 4 mayat berturut-turut, dan beberapa mayat sudah lama membusuk dan berbau, namun tidak ada yang mempedulikannya. Lian memejamkan mata dan berpura-pura tertidur, tetapi dia tahu bahwa anak laki-laki yang duduk di sebelahnya, yang tampak berusia sekitar 10 tahun, diam-diam sedang menatapnya. Lian menutupi wajahnya dan tidak khawatir pihak lain akan mengenalinya. Tidak ada yang mengenali dirinya sendiri. Ini adalah satu-satunya manfaat yang diberikan kota kekacauan kepada Lian. Hal ini memungkinkan Lian untuk sementara menyingkirkan pelacakan persaudaraan, tetapi juga membawa masalah lain bagi Lian. Dadada. Tembakan. Lian secara naluriah membuka matanya dan menemukan bahwa semua orang di dalam mobil tampak gugup. Anak laki-laki di sebelahnya mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahnya, seolah mencari semacam perlindungan. Truk itu berhenti perlahan, dan pengemudinya menamparkan jendela yang terhubung ke truk dan berteriak keras, memberi isyarat kepada semua orang untuk keluar dari truk. Lian menjulurkan kepalanya keluar dari mobil dan melihat. Sebuah kendaraan off-road bersenjata diblokir di tengah jalan. Beberapa tentara berseragam militer dan bersenjatakan senjata keluar dari kendaraan. Apakah kamu punya uang? Anak kecil di sebelahnya tiba-tiba bertanya dalam bahasa Inggris. Saat Lian sedang memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan ini, anak kecil itu tiba-tiba mengeluarkan sebotol kok dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lian. Jangan khawatir, selama kamu memberikan ini kepada mereka, mereka tidak akan mempersulitmu. Kata anak kecil itu sambil tersenyum. Sebotol kok. Harganya di luar hanya beberapa dolar, dan beberapa orang akan membuangnya ke tempat sampah setelah membukanya dan menyesapnya, tetapi di kota yang kacau, ini jelas merupakan kekayaan besar bagi seorang anak kecil. Dia mengira aku tidak punya uang jadi dia memberiku sebotol kok untuk membantuku keluar dari masalah. Lian merasa sedikit tersentuh dan sedikit marah di saat yang bersamaan. Kenapa para prajurit ini seperti bandit? Semua orang sepertinya sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Setelah turun dari mobil, mereka berbaris dan berjalan satu persatu untuk memberikan pengakuan kepada tentara dan menjalani pemeriksaan. Para prajurit terutama menginginkan uang, terutama mata uang asing. Kadang-kadang, saya akan mengambil beberapa barang dari barang dan makan serta minum di tempat. Selama sejumlah uang dibayarkan, para prajurit pada dasarnya tidak akan mempermalukan semua orang. Bab 1484. Tidak,
Tuan, saya tidak bisa memberikan itu kepada Anda. Bolehkah saya memberikan ini? Tuan, tolong, itu dipesan oleh seseorang. Saya harus mengambilnya kembali. Tuan, tolong kembalikan dia padaku. Lian berdiri di ujung tim dan menoleh ketika dia mendengar teriakan dari depan. Saya melihat anak kecil itu memegang paha seorang prajurit dan mengemis, dan prajurit itu sedang memegang botol di tangannya. Saus sambal buatan ibu. Lian tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka ada barang seperti itu di barang anak kecil itu. Saya hanya mendengar bahwa sambal lau mama adalah mata uang keras di penjara-penjara di negara M. Mengapa, di kota yang kacau ini juga sama? Bagaimana seorang anak bisa menjadi tandingan prajurit yang terlatih? Tentara itu menendang anak kecil itu ke tanah begitu dia mengangkat kakinya, lalu menodongkan pistol ke kepala anak kecil itu dan berteriak, lalu dia memukul ransel anak kecil itu dan membuangnya. Semua isi di dalamnya. Papa. Saat peluru ditembakkan, semua barang milik anak kecil itu hancur. Oh, tidak. Barang saya hilang. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Anak kecil itu menangis. Barang-barang ini adalah sumber hidupnya. Di usianya yang begitu muda, jika ia tidak dipaksa oleh kehidupan, bagaimana ia bisa mengambil risiko mengangkut barang seperti orang dewasa? Saya yakin sebagian besar uang dalam kiriman ini bukan miliknya. Sekarang barang-barangnya telah hancur, anak kecil itu merasa seluruh hidupnya telah hancur. Hahaha. Prajurit itu menghancurkan barang-barang anak kecil itu dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ini adalah permainan hiburan yang langka. Hei, kamu lagi ngapain? Seorang tentara tiba-tiba berteriak pada Lian. Lian mengangkat tangannya, memegang kok yang diberikan anak laki-laki itu sebelumnya, dan berkata sambil berjalan ke depan, jangan salah paham, aku hanya berpikir kamu haus dan ingin memberikannya kepadamu untuk diminum. Ketika tentara itu mendengar ini, dia terkekeh dan berkata, kamu tahu apa yang menarik? Karena itu, saya memang haus. Bawakan. Lian menghampiri prajurit itu dan membuka kok dengan tangannya sendiri, tapi bukannya menyerahkannya, dia malah memiringkan lehernya dan meminumnya di depan prajurit itu. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Teriak prajurit itu dengan marah. Meminum sebotol kok di cuaca panas seperti ini memang memberikan perasaan segar. Ang Li mengguncang botol kok yang kosong dan berkata sambil tersenyum, maaf, saya berubah pikiran karena kelakuan bodoh Anda tadi. Apa? Menurutku kamu tidak ingin hidup lagi, bajingan. Prajurit itu meraung dan mengarahkan senjatanya ke Lian. Sayangnya, sebelum dia bisa menembak, Lian mengangkat kakinya, dan rasa asam seperti telur pecah segera menjalar ke selangkangannya. Total ada 5 tentara. Karena Lian menyerang salah satu dari mereka, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada 4 lainnya untuk menembaknya. Setelah menendang selangkangan prajurit itu, Lian mengulurkan tangan dan menarik prajurit di depannya, sehingga prajurit di depannya menjadi tamengnya, dan 4 musuh yang tersisa tidak berani menembak. Lian mendorong prajurit itu ke depan dan menendangnya satu persatu. Dalam sekejap, keempat prajurit itu ditendang ke tanah. Ledakan. Lian juga melemparkan tentara di tangannya ke tanah dan mengambil kesempatan untuk mengambil senjata di tanah, tidak memberikan kesempatan kepada musuh untuk melakukan serangan balik. Termasuk anak kecil itu, mereka yang bersiap membayar pengakuan semuanya tercengang. Lian mengarahkan salah satu senjatanya ke tentara yang mengerang kesakitan di tanah dan bergumam, mungkin aku harus membunuhmu. Ketika tentara itu mendengar ini, dia segera berlutut di tanah, menahan rasa sakit dan memohon, Tuan, tolong jangan bunuh kami. Jangan khawatir, kami tidak akan melanjutkan masalah ini, anggap saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak, jika Anda punya banyak, silakan lepaskan kami. Biarkan kamu pergi. Lian mengulurkan tangannya dan menepuk wajah prajurit itu 2 kali, lalu berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu berhutang permintaan maaf dan kompensasi kepada anak kecil itu karena telah menghancurkan barang-barangnya, kan? Ya, kamu benar, ini salahku, dan aku harus minta maaf padanya. Prajurit itu segera berbalik menghadap anak kecil itu, yang masih berlutut di tanah, dan berkata dengan kasihan. Maafkan saya atas kelakuan bodoh saya sebelumnya. Saya berjanji hal bodoh seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Ini adalah uang sebagai kompensasi kepada Anda. Anak laki-laki itu menyaksikan tentara itu mengeluarkan uang dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya, benar-benar terkejut dan bingung. Ini terlalu dramatis. Saya biasanya sendiri yang memohon kepada para prajurit ini, tetapi tanpa diduga situasinya telah berubah, dan hari ini para prajurit itu berlutut di depan saya untuk mengemis. Dan semua itu karena satu orang. Anak laki-laki kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Lian, matanya penuh kekaguman. Ketika tentara itu melihat bahwa anak kecil itu tidak menerima uang di tangannya, dia mengira uang itu terlalu sedikit. Dia berbalik dan berteriak kepada teman-temannya, cepat, ambil semua uang yang kamu punya. Beberapa tentara segera mengeluarkan semua koin yang mereka miliki, termasuk yang baru saja mereka terima dari orang lain, serta uang mereka sendiri. Prajurit yang sedang berlutut di tanah dan mengemis bahkan melepas kalung emas dari lehernya untuk ikut bergabung. Kemudian dia berbalik dan memohon pada anak kecil itu lagi. Tuan yang terhormat, hanya ini yang kami punya, tolong lepaskan kami, oke? Lian tahu bahwa akan sulit memeras uang dari para prajurit ini, jadi dia memerintahkan, ambillah. Ya, Tuan.
Anak kecil itu menganggap perkataan Lian sebagai perintah dan segera meraih uang itu. Saking banyaknya sehingga anak kecil itu harus membuka ranselnya dan membiarkan tentara itu memasukkan semua uangnya, lalu menatap Ang Li lagi, menunggu perintah. Lian berjalan ke mobil dan melihat ke dalam. Selain mengumpulkan uang, para prajurit juga mengumpulkan banyak barang, jadi dia menoleh ke anak kecil itu dan berkata, kemasi semua barang ini. Ya, anak kecil itu segera menghampiri dan memasukkan berbagai barang yang ada di dalam mobil ke dalam ranselnya. Saking banyaknya, tas punggung anak kecil itu tidak muat di dalamnya. Seseorang di antara orang-orang yang bepergian bersamanya segera menyumbangkan tasnya sendiri untuk membantu anak kecil itu memuat barang. Semuanya berjalan sangat lancar, dan Ang Li memutuskan untuk mengambil senjata dan perlengkapan para prajurit tersebut. Di kota yang kacau ini, senjata sangatlah penting, senjata adalah modal untuk bertahan hidup. Mobilnya agak mencolok, tapi Ang Li tidak memindahkannya, hanya menguras oli mobil dan melubangi semua ban hingga menjadi besi tua. Adapun kelima tentara itu, Lian tidak membunuh mereka, tetapi meninggalkan mereka di tempatnya. Tempatnya masih jauh dari perkemahan tentara, terutama bagi pejalan kaki. Jika mereka ingin kembali, mereka pasti akan menghadapi musuh nyata di jalan. Bagi mereka yang tidak memiliki senjata dan perlengkapan, peluang untuk kembali ke kamp hidup-hidup tidaklah besar. Ang Li melanjutkan perjalanan ke kota kekacauan dengan truk itu. Saya sudah membayar mobilnya, jadi saya tidak bisa menyia-nyiakannya. Tuan, mungkin Anda ingin duduk di depan. Kata sopir itu dengan sopan. Tidak perlu, pegang punggungmu erat-erat dan lihatlah luas. Lian menolak permintaan pengemudi dan tetap memilih duduk di bagasi, orang-orang yang bepergian bersamanya sengaja menjauhkan diri dari Lian. Bersambung.